Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam leadership. Pertama-tama hari ini kami akan datang berbincang dengan teman-teman di sini para Serdik Sespimen Angkatan 64. Kami akan membahas suatu tema yang sangat menarik nih. Teman-teman pasti sudah sering melaksanakan di kewilayahan atau sering melaksanakan kegiatan ini. Tema kita kali ini pasti semua tahu, restorasi justice. Hari ini kita bersama dengan saya Serdik Riko, saya Serdik Haryafianto, saya Serdik Eka Guspri, dan saya Serdik Redi Oktaviadi. Gimana tuh? Jadi saya berkesempatan di sini kita diskusi ringan. Apa sih kira-kira restorasi justice ini yang benar-benar aplikatif saat kita berdinas? Mungkin Serdik, siapa yang ingin memberikan tanggapan tentang tema kita kali ini? Baik, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat siang, salam leadership. Izin memperkenalkan diri dengan saya Serdik Haryafianto. Kami dari Pokjar 5, Serdik Sespimen Dikrik ke-64. Tadi moderator sudah awal membuka terkait tema keadilan restoratif. Jadi untuk diketahui bersama pemirsa dan yang untuk melihat acara ini, bahwa keadilan restoratif ini adalah suatu penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, elemen masyarakat, dan lainnya, untuk memulihkan keadaan seperti semula dengan menekankan perdamaian dari kedua belah pihak. Jadi intinya di sini ini bergerak dari rasa keadilan dari masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun yang lalu untuk penyelesaian tindak pidana ini lebih represif. Karena untuk sanksinya itu adalah pidana atau penjara. Sementara apabila pidana penjara itu dilaksanakan, belum tentu memulihkan hak-hak korban. Dan makanya di sini ada transformatif keadilan. Itu dari dulu itu awalnya ada namanya ADR, yaitu Alternative Dispute Resolution. Kemudian berkembang lagi, sekarang adalah yang dikatakan tadi oleh moderator atau host, yaitu keadilan restoratif atau restoratif justice yang disingkat dengan RJ. Demikian Pak Moderator, singkat. Luar biasa sekali ya penjelasan dari sahabat saya ini. Sekarang kita ketahui bersama bahwa ini ada perubahan paradigma, di mana orang yang bersalah itu identik mendapatkan hukuman. Jadi di sini dengan adanya keadilan restoratif ini, menurut rekan-rekan dengan contoh-contoh kasus yang ada yang sudah dilaksanakan oleh Polri, dampaknya itu benar-benar nggak sih memberikan keadilan untuk korban, pelaku maupun lingkungan? Kira-kira seperti apa itu tanggapan dari contoh kasus yang mungkin salah satu Serdik rekan-rekan bisa memberikan contoh studi kasus yang ada di tempatnya? Kira-kira? Terima kasih Serdik Pernal. Saya dapat menambahkan salah satu contoh terkait penanganan perkara yang dikemas dengan keadilan restoratif justice ini, diantaranya perkara penganiayaan. Perkara penganiayaan ini antara kedua belah pihak ini saling kenal karena emosi sesaat, terjadi perkelahian dan kemudian korban mengalami luka. Dan kemudian dari kami pihak kepolisian pada saat itu bertugas di Polres Kulon Progo melakukan upaya paksa dan melaksanakan penangkapan, kemudian berkas berjalan. Nah, dalam perjalanan waktu
kemudian dari korban menginformasikan kepada penyidik bahwa mereka berdua antara pihak pelaku dan korban sepakat untuk melakukan perdamaian. Nah, kemudian dengan mekanisme yang kita yang sudah diatur, kemudian terlaksana keadilan restoratif justice ini, pemulihan seperti keadaan awal, yang luka itu diobati, kemudian apabila ada ganti kerugian dalam permasalahan ini, kemudian si pelaku memenuhinya tanpa ada paksaan. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian si pelaku ini dengan kesadarannya untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Oke, terima kasih. Jadi dari tema ini kita sudah bisa memahami adanya sedikit contoh studi kasus. Kemudian tadi Serdik Hari juga sudah memberikan penjelasan secara singkat, padat dan jelas. Mungkin kira-kira ada Serdik lain yang ingin menambahkan atau ada studi-studi kasus lain yang mungkin dengan yang berbeda, sehingga di sini kita bisa saling sharing-sharing lah. Kira-kira seperti apa? Mungkin Bang Eka ada tambahan? Terima kasih untuk para Serdik, terutama host yang sudah mengundang kami hadir di acara podcast hari ini. Kami selaku penyidik yang memiliki background tindak pidana korupsi ingin menyampaikan pesan dari Bapak Kabar Eskrim. Pada saat itu Wakapolri pada saat itu masih menjabat sebagai Kabar Eskrim berpesan bahwa untuk penerapan RJ ini itu tidak boleh di inisiatif dari anggota Polri itu sendiri, tapi berdasarkan inisiatif dari kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban. Nah, untuk itu penerapan dari RJ ini menurut kacamata kami selaku penyidik tindak pidana korupsi memiliki kerawanan terjadinya praktek transaksional dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami berpesan kepada kami pribadi maupun kepada rekan-rekan penyidik yang lain di wilayah pada saat melaksanakan penyidikan atau penyelidikan yang nantinya akan diterapkan RJ atau restoratif justice ini, hendaklah dihindari praktek-praktek dari transaksional ini, yaitu terjadinya pemberian manfaat dari pihak yang berperkara, baik dari itu pelaku maupun korban, kepada petugas Polri yang menangani. Karena hal ini sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu rawan terjadi praktek-praktek tindak pidana suap menyuap maupun gratifikasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan penerapan RJ ini di wilayah. Harapan kami dari rekan-rekan penyidik bisa lebih profesional dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengar sedikit perbincangan yang sangat menarik tentang RJ. Saya ingin mengutip salah satu statement dari praktisi hukum, yaitu John Bright, menyatakan bahwa crime is hard, so let justice heal. Terima kasih. Kami dari Pokjar 5, Sespimen Angkatan 64. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam leadership. Salam leadership.